Gadis itu datang ke hotel untuk pertama kalinya sebagai resepsionis. Namun, dia langsung diberitahu oleh manajer. CEO baru akan datang untuk inspeksi. Kemudian dia segera mengikuti rekan kerjanya untuk menyambut dengan berbaris. Namun, wanita itu sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa CEO baru tersebut ternyata adalah cinta pertamanya yang telah berpisah selama 5 tahun. Saat keduanya saling menatap, gadis itu tiba-tiba merasa bingung. Sementara itu, manajer sedang dengan antusias mengundang CEO untuk tinggal dan makan malam bersama para karyawan. Sementara asisten segera menjelaskan bahwa CEO memiliki pertemuan penting malam itu. Namun, tiba-tiba, bisa, Pak Fu, apakah Anda memiliki pertemuan pemegang saham malam ini? Ditunda. Baiklah, itu sungguh bagus. Saya akan mengatur seseorang sekarang untuk memesan ruangan. Tunggu sebentar. Malam ini, dia juga harus hadir. Tetapi saya malam ini. Tapi, tidak ada. Tapi, Sen Nani, kamu harus hadir malam ini. Setelah makan malam, semua orang berkumpul di ruangan untuk bersenang-senang. Dan rekan kerja dengan ramahnya bersalaman dengan CEO. Hanya wanita yang duduk canggung di samping, bingung. Saat itu, seorang rekan kerja perempuan tiba-tiba menyarankan bermain truth or dare. Tak disangka, semua langsung setuju. Kejadian yang cukup kebetulan. Putaran pertama botol langsung menunjuk pada gadis itu. Dan dia dengan pelan memilih untuk melakukan tantangan. Saat itu, seorang pria mengusulkan agar gadis itu segera menelepon cinta pertamanya. Menelepon. Sudahlah, dia sudah memiliki tunangan. Saya minum saja. Lanjutkan, mari kita lanjutkan bermain. Pak Fu, Anda memilih yang mana? Pilih yang jujur. Pak Fu, saya dengar Anda punya sesuatu untuk dibicarakan. Pacar pertama selama 4 tahun, lalu putus. Tidak tahu apakah karena cinta atau untuk uang. Ternyata 6 tahun yang lalu CEO masih miskin. Namun pada saat itu, hubungan mereka sangat erat, sulit untuk berpisah. Saat pria mengira akan menikahi gadis yang dicintainya, ketika akan memasuki gerbang pernikahan, gadis tiba-tiba tanpa belas kasihan meminta putus dengannya. Orang-orang yang mengejarku berbaris sampai ke laut. Mengapa aku harus menyukai kamu, si miskin? Mari kita putus. Sejak itu, pria tidak akan pernah bisa melupakan hujan deras malam itu. Bahkan lebih membuat gadis disalahpahami karena uang, yang membuatnya putus dengan dirinya sendiri. Yang tidak diketahui pria adalah, pada saat itu keluarga gadis bangkrut, dipaksa oleh ibu tiri menjadi alat pernikahan, untuk menikah dengan tuan muda Chu yang playboy. Jika gadis tidak menyetujui pernikahan ini, bukan hanya masa depan pacarnya yang akan terhalang, keluarga juga hancur. Dengan segala keterpaksaan, gadis hanya bisa dengan hati yang dingin meminta putus kepada pacar yang dicintainya. Namun yang lebih tidak terduga adalah tidak lama setelah itu, gadis menemukan bahwa dia hamil dengan anak pacarnya. Setelah tuan muda Chu mengetahui tentang pernikahan tersebut, dia marah dan mengajukan perceraian kepada gadis itu. 5 tahun berlalu dalam sekejap. Gadis itu bekerja keras setiap hari untuk menghidupi anak-anaknya. Dia bekerja keras setiap hari. Namun, tak disangka saat dia bekerja paruh waktu di klub malam, dia secara tak terduga bertemu dengan cinta pertamanya. Melihat cinta pertamanya di depan matanya, yang dulunya seorang miskin, kini menjadi CEO grup dengan kekayaan miliaran. Ketika mereka bertemu lagi setelah bertahun-tahun, gadis itu begitu gugup sehingga tak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa melihat pria itu mendekatinya langkah demi langkah.